untuk beberapa soal yang mungkin mereka dengan bantuan orang tua atau dengan bantuan saudara mereka tidak bisa menemukan jawab. Di situ, menurut saya Zoom bisa memfasilitasi kita sebagai guru untuk berkomunikasi dengan siswa. Seperti bertatap muka di sekolah, dengan Zoom ini kita bisa menjelaskan ada paparan materi, dan kita bisa mencoret-coret atau membuat catatan pada paparan materi yang kita share. Jadi kita bisa langsung menjelaskan dengan catatan di soal, sehingga siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi bisa langsung bisa langsung tahu atau mengerti apa yang kita nanti saya akan memberitahu caranya bagaimana. Nah, ini yang saya lakukan dengan siswa saya beberapa hari yang lalu. Mereka menjawab soal di Google Form, tapi ada beberapa soal yang berdasarkan rekap banyak yang salah. Jadi saya membahas beberapa nomor yang kebanyakan mereka melakukan kesalahan. Seperti nomor 8 ini, saya membahasnya, ya anak-anak mengaku bahasa saya, kita berkomunikasi, kemudian saya juga bisa mengetik seperti ini, share foto ke mereka, kemudian saya membahas satu persatu, sampai mereka paham. Ini juga nomor 14, saya share soalnya, kemudian membahas kenapa jawaban mereka salah dan kenapa jawaban yang tepat itu yang C. Dibahas bersama-sama. Dan tidak hanya itu tidak hanya saya sebagai sumber utama, tetapi karena saya ingin mengajak anak berdiskusi, jadi saya buka chat ketika saya membahas, share konten, di sini mencoba menjawab tentang banyaknya rusuk, kemudian saya kembangkan berapa titik sudut, berapa sisi. Jadi saya mengajak mereka untuk mencoba menjawab satu persatu, tapi tidak diutarakan secara langsung lewat audio, tetapi mereka saya minta untuk privately atau secara privat menjawab pertanyaan dari saya. Begitu. Seperti ini contohnya. Dan Bapak Ibu, satu hal, siswa pun juga bisa ikut-ikutan mencoret konten yang kita bagikan jika kita mengizinkan. Jadi tidak hanya guru atau presenter atau host, tetapi partisipan, siswa itu juga bisa mencoret-coret atau dan chat satu dengan yang lainnya. Jadi di sini menurut saya pembelajarannya meskipun jauh secara fisik, namun kita merasa dekat. Kenapa saya memilih Zoom untuk pembelajaran e-learning saat ini? Sebenarnya ada beberapa kelebihan lainnya yang bisa kita rasakan dari aplikasi Zoom ini, tapi untuk pembelajaran daring, dua hal tersebut yang bisa kita rasakan manfaatnya untuk kita saat ini. Nah, sekarang kita akan mencoba memulai menggunakan Zoom Meeting. Bagaimana cara mengunduh? Gampang sekali, aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di Google Play Store atau App Store, atau Bapak Ibu juga bisa langsung browsing di internet di link ini, zoom.us/support/download, dan nanti ada icon seperti ini, Zoom. Kalau sudah ketemu di sini, tinggal install seperti biasanya, seperti Bapak Ibu menginstal Webex atau aplikasi yang lainnya. Sangat mudah. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin sebagai presenter, jadi Bapak Ibu harus register dulu atau mendaftar dulu akun untuk masuk sebagai host. Caranya juga sangat mudah, ini akan saya paparkan bagaimana caranya. Ini saya sudah browsing di internet, kemudian di sini sudah proses download. Ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal ikuti aja.
Ini kalau karena laptop saya sudah sinkron dengan akun Google saya, jadi saya tidak sign in email, tapi di sini saya sign in lewat Google dulu. Google, kemudian pilih akun mana, karena saya sudah punya, jadi tinggal klik-klik aja. Kemudian di sini allow, klik allow, create account. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil mengunduh aplikasi Zoom ini dan siap untuk memulai pertemuan. Gitu. Nah, jika tampilan seperti ini, berarti kan Bapak Ibu sudah siap, nggih. Nah, sebaiknya Bapak Ibu sudah siap di room 5-15 menit sebelum kelas dimulai, sehingga kita sebagai guru bisa mengatur fitur-fitur yang Bapak Ibu kehendaki. Zoom akan dimulai seperti ini. Begini tampilan awalnya. Kalau sudah klik start meeting tadi. Nah, kemudian fitur-fitur apa saja yang bisa Bapak Ibu gunakan? Kalau Bapak Ibu sudah pernah berpengalaman dengan Webex, aplikasi Zoom ini tidak akan susah. Jadi, yang pertama, ini fitur-fiturnya ada di bawah, sama seperti di Webex. Ada mute audio, video, invite, manage participants, share screen, chat, record. Jadi kurang lebih sama ya dengan Webex. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita manfaatkan dari fitur-fitur ini? Kita akan membahas satu persatu. Untuk audio, yang pertama ini, di sini ada mute sama start video. Mute di sini audio. Kalau Bapak Ibu gunakan, suara Bapak Ibu akan terdengar oleh siswa. Dan sebaliknya, jika dimatikan, suara Bapak Ibu tidak akan terdengar. Sama persis dengan fitur dari Webex. Untuk video ini, menu ini dapat digunakan apabila pengguna ingin mematikan ataupun menghidupkan fungsi video ataupun audio dari si pengguna. Karena kita ingin memulai kelas, jadi kita set dahulu audio dan videonya. Ini untuk audio, Bapak Ibu bisa set seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, atau Bapak Ibu ingin mencoba speakernya sudah berfungsi atau belum, mikrofonnya sudah berfungsi atau belum. Di sini bisa dicek di settings untuk audio. Ini untuk settings video. Jadi di video ini sebenarnya sama dengan Webex, tapi di sini ada, nah ini yang saya suka, touch up my appearance. Jadi kita bisa, ada filter-filternya lah, seperti HP-HP sekarang ya, begitu baik dengan kita. Jadi jerawat tidak akan kelihatan. Kemudian, nah ini yang sebagai salah satu keunggulan Zoom, jadi ada virtual background. Ada virtual background. Virtual background di sini, jika Bapak Ibu tidak ingin background di belakang Bapak Ibu kelihatan, Bapak Ibu bisa menggunakan virtual background ini. Namun di sini pilihannya cuma ada 3. Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual. Kalau Bapak Ibu ingin seperti jembatan ini, atau pilihannya tumbuhan tanaman padi, atau di sini earth, itu bisa. Jadi apa yang di belakang Bapak Ibu itu tidak akan kelihatan di video. Jadi anak-anak hanya akan melihat wajah Bapak Ibu dan dengan background yang Bapak Ibu pilihkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin memilih ini, ingin apa adanya, ya pilih saja none. Oh iya,
Saya kelupaan untuk video, jika Bapak Ibu meng-on-kan, ya berarti apa yang tampil di video akan tampak secara live dan bisa ditonton oleh seluruh peserta kelas. Kalau saya secara pribadi, saya lebih memilih untuk on karena saya memancing anak-anak juga ikutan on, jadi saya bisa tahu pagi hari ketika saya menyapa mereka sudah mandi atau tidak, mereka mengenakan pakaian yang pantas atau tidak saat video call dengan saya dan dengan teman-teman. Kalau off, berarti wajah Bapak Ibu tidak akan tampak di layar. Nah, untuk berikutnya, Bapak Ibu harus mengeset invite dan manage participants di sini. Di sini host memiliki kuasa penuh untuk mengatur audio maupun video participants pada layar desktop milik host. Host juga dapat menambahkan peserta. Nah, hal pertama yang saya lakukan yaitu manage participants. Dan ada keunggulan dari Zoom, ini di sini biasanya kan kalau kita mengadakan online class, kadang-kadang audio peserta itu masih on. Jadi ketika mereka masuk, itu sangat bising. Nah, untuk Zoom di sini ada fitur, jadi kita klik more di sini, klik more, kemudian muncul seperti ini, mute participants on entry. Jadi ketika kita klik seperti ini dan ada partisipan yang masuk, otomatis audio mereka bakalan off. Dan ketika kita izinkan, baru nanti bisa on. Kalau ada 1 atau 2 peserta itu tetap on, tapi kita menginginkan off, nah kita bisa klik mute all. Yes. Nah, itu untuk manage participants. Dan langkah berikutnya yaitu Nah, ini kekurangannya Zoom. Setahu saya, Zoom ini pesertanya dibatasi, yaitu maksimal 100 orang. Ya, jadi hanya terbatas. Namun ketika kita ingin menggunakan ini untuk kelas kita, ini sangat-sangat masih bisa karena maksimal peserta didik kita 28. Untuk berikutnya yaitu invite, bagaimana kita mengundang peserta didik kita untuk bergabung di webinar yang kita selenggarakan. Jadi tinggal klik ini invite ini, kemudian muncul box seperti ini, ada tulisan copy invitation, klik saja, dan kemudian tinggal di copy paste di sosial media yang Bapak Ibu inginkan untuk berbagi. Karena saya menggunakan WhatsApp group dengan anak-anak, jadi saya copy paste linknya, jadi siswa tinggal seperti ini, jadi join Zoom meeting, pasti sama dengan Webex, tinggal klik aja, kemudian kalau mereka sudah mengunduh, otomatis mereka pasti akan bisa gabung dengan Zoom meeting. Kalau mereka tidak ada linknya, tapi mereka tahu ID dan passwordnya, itu juga bisa. Dan nanti siswa satu persatu bergabung dengan kita. Saya memiliki 22 peserta didik, dan saat saya melakukan VidCon, di sini 19 peserta, 19 kali termasuk saya, berarti 18 peserta itu bisa. Dan sebenarnya ini semua peserta didik saya ikut, tapi ada beberapa yang bergabung karena mereka saudara dan mereka hanya punya satu laptop atau ada satu gadget, jadi mereka sharing bersama. Jadi ketika saya absen, mereka 22 peserta itu bisa hadir, dan saya tanya apakah susah untuk masuk ke aplikasi Zoom, mereka bilang sangat mudah. Itu. Fitur berikutnya yaitu chat.
sama dengan Webex, menu ini dapat digunakan agar mempermudah antar partisipan dan host untuk saling berbagi pesan melalui pesan teks. Sangat mudah. Chat, ya tinggal di chat aja, bisa everyone, bisa ke semua partisipan, atau privately, secara pribadi, japri ke salah satu peserta. Fitur berikutnya, ini share di sini, share materi apa yang ingin kita paparkan. Itu yang saya lakukan tadi, ini. Nah, kelebihan Zoom ini tidak hanya share screen, tapi juga bisa share whiteboard. Jadi Bapak Ibu bisa menulis di whiteboard. Seperti papan tulis di kelas, kita bisa coret-coret, menggambar, dan mengetik, dan tampilan whiteboard ini akan muncul juga di layar gadget siswa kita. Kita bisa coret-coret, siswa kita juga bisa coret-coret. Nah, kalau kita pakai tablet, ini akan jauh lebih menyenangkan. Nah, mungkin saya akan praktek langsung ya, dengan menggunakan aplikasi Zoom ini. Ini whiteboard, saya klik share. Di sini ada pilihannya, text, draw, stem, spotlight, eraser, format, undo, redo, clear, and save. Kalau Bapak Ibu, kalau saya lebih suka menggunakan draw sama teks. Misalnya draw, misalnya tengah, tambah 1/4 sama dengan titik. Oke, coba anak-anak sekarang anak-anak coret-coret pakai kertas masing-masing dan coba sekarang berapa jawaban atau berapa hasilnya. Misalnya kita ingin menulis berapa hasilnya, kita langsung bisa menulis berapa hasilnya. Jadi langsung berkomunikasi dengan anak-anak. Mungkin ketika kita bisa minta anak-anak, kalau misalnya sudah tahu jawabannya, ayo coba di chat. Jadi langsung seperti ini, more, langsung chat seperti ini. Misal di sini, ini chat seperti ini. Jadi ketika partisipan, ayo berapa jawabannya, itu langsung bisa. Jadi sangat komunikatif sekali. Kalau Bapak Ibu pengen spotlight, ini spotlight, jadi kita menekankan, ayo berapa hasilnya ini, kita bisa menggunakan fitur spotlight. Kalau ingin menghapus, langsung hapus. Atau saya lebih suka langsung clear. Kalau kita pengen membahas soal berikutnya, clear all drawings. Nah, di sini ada clear my drawings atau clear viewer drawings. Jadi kalau peserta didik kita itu ikut berpartisipasi dalam coret-coret di whiteboard ini, nanti kita juga bisa mengclearkan drawings yang dia gambar. Kalau sudah selesai, langsung clear auto. Gitu aja. Nah, kemudian jika kita ingin nge-save ini, misalnya kita sudah mencoret-coret semuanya, kita bisa save apa yang kita paparkan di whiteboard ini. Nah, di sini whiteboard save show in folder. Jadi nanti di komputer Bapak Ibu ada semacam rekaman khusus untuk whiteboard ini. Nah, jika untuk mengirit waktu, jadi anak-anak tidak perlu mencatatnya. Misal, hal seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah selesai untuk pembahasan ini, bisa sharing rekaman kita khusus untuk whiteboard ke WhatsApp group. Jadi anak-anak nanti bisa belajar mandiri lagi. Oh, tadi yang diterangkan oleh ibu itu seperti itu. Kalau kita ngoret-ngoretnya misalnya 10 soal dan kita nge-save semuanya, jadi nanti kita punya rekaman 10 whiteboard yang bisa kita share ke anak-anak. Itu untuk whiteboard. Yang kedua, kita bisa yang belum saya gunakan yaitu iPhone, iPad saya belum pernah menggunakan, jujur. Yang saya gunakan hanya screen sama whiteboard. Karena menurut saya dua fitur ini sudah sangat komunikatif sekali dalam menjelaskan apa yang harus saya jelaskan ke anak-anak.
Whiteboard sudah, sekarang screen. Screen di sini sama seperti tadi, sama di Webex juga, apa yang saya paparkan di layar, itu nanti juga akan tampil di layar Bapak Ibu atau di layar siswa kita. Misalnya, saya klik seperti ini, Explorer, jadi Bapak Ibu bisa langsung tahu, anak-anak juga bisa langsung membahas, misalnya jika Bapak Ibu ingin membahasnya satu persatu, bisa klik annotate ini. Kemudian kalau misalnya ingin teks, langsung dikasih seperti ini, teks. Sebuah paragraf yang kalian utamanya berada pada paragraf, sebut paragraf apa anak-anak. Misalnya ketika mereka sudah menjawab dan kita membahasnya, misalnya deduktif, paragraf deduktif. Kita bisa membahas satu persatu. Tambahkan lagi, ini kata kunci. Namun dengan pembahasan. Seperti itu. Jadi apa yang saya paparkan di layar saya nanti juga akan terlihat di layar anak-anak. Nah, Bapak Ibu, untuk Zoom ini jika Bapak Ibu menghendaki dua presenter untuk menjelaskan paparan materi, nah misalnya presenter 1 dan presenter 2, atau kalau di tempat saya karena kelas 6A dan 6B, kemarin saya coba 6A dan B itu jadi satu Zoom dengan dua presenter, saya membahas yang IPA dan satunya membahas misalnya bahasa Indonesia, nah itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur di partisipan, klik nama yang dikehendaki untuk menjadi presenter kedua, kemudian klik more, klik host. Nah nanti presenter yang kedua itu juga bisa share konten. Jadi share kontennya di sini tidak hanya satu presenter, tapi bisa juga dua presenter. Presenter yang kedua itu juga bisa bisa menggunakan whiteboard juga. Jadi apa yang bisa untuk presenter 1 itu juga bisa dilakukan presenter yang kedua. Jadi mereka bisa share screen sama share whiteboard. Kalau sudah selesai, kita stop share. Ini yang tadi saya maksudkan Bapak Ibu. Jadi apa yang whiteboard yang tadi saya coba untuk save, nah nanti di PC Bapak Ibu nanti sudah akan terekam di whiteboard 1, whiteboard 2, whiteboard 3, whiteboard 4, dan seterusnya, dan bisa kita share ke sosial media. Untuk fitur berikutnya yaitu record. Di sini record. Merekam segala kegiatan meeting. Jadi kalau Bapak Ibu menghendaki untuk merekam apa yang tadi sudah dipaparkan, itu bisa record sama seperti Webex, sama persis. Jadi nanti saya sudah coba dan ya tadi langsung terekam di PC Bapak Ibu. Di sini seperti ini PC langsung ada ini. Nah, tadi saya merekam dari Zoom. Ini ada audio only sama playback. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai membahas dengan anak didik Bapak Ibu, langsung tunggu semuanya keluar dulu, atau kalau tidak langsung aja end meeting. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Pengalaman saya menggunakan aplikasi Zoom ini untuk pembelajaran e-learning dengan anak saya. Waktu mungkin saya kembalikan ke Ibu Siti Andriani. Terima kasih Ibu Mawar untuk ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat. Dan karena sudah waktunya tanya jawab, monggo Bapak Ibu bisa untuk melakukan tanya jawab bisa lewat chat room
atau bisa langsung? Bunda Mawar, ini ada pertanyaan ya. Tidak pakai trial kah, Bun? Lalu, adakah maksimal waktu untuk pemakaian Zoom ini untuk satu pertemuan? Monggo Bunda bisa untuk membantu. Ini saya share pengalaman saya nih. Kalau trial tidak, sebenarnya saya sudah memakai Zoom ini sudah lebih dari beberapa bulan ketika saya ingin berkomunikasi dengan teman-teman saya, dan kemarin kan saya coba untuk pembelajaran e-learning, ternyata sangat ya, jadi gratis, namun begini, ada batasan waktu untuk meeting, yaitu 40 menit. Namun begini, kemarin saya mencoba beberapa kali dengan siswa saya dan dengan teman saya mencoba lebih, kalau dari ulasan yang di internet itu maksimal durasi hanya 40 menit. Tapi ketika saya coba itu bisa berjam-jam. Jadi pengalaman saya itu dari dari jam 8 sampai jam 11 itu tidak terputus. Saya tidak tahu maksudnya batasan 40 menit itu nanti diputus secara langsung, atau kalau teman saya yang pernah menggunakan juga itu katanya langsung auto upgrade ke unlimited. Namun sejauh ini karena saya merasa tidak putus di tengah jalan dan saya tidak membayar sama sekali, jadi saya anggap aplikasi ini gratis. Gitu. Untuk ini Bunda, ada pertanyaan lagi. Aplikasinya gratis tidak ya? Tadi sudah dijawab ya Bunda? Ya, gratis Bu, gratis. Nah, bagus. Terima kasih Ibu Siti. Pertanyaan dari Ibu Siti Nurrohmah. Kemudian ini ada juga, Bu, bagaimana untuk mengatasi anak-anak atau wali yang tidak punya HP? Kalau tidak punya HP, saya tidak bisa jawab, tapi kemarin itu begini, kebetulan kalau pengalaman saya, Bapak Ibunya sudah punya HP. Jadi sebelum pembelajaran daring itu kan kalau di Bantul pembelajaran daringnya mulai hari Senin. Jadi dari hari Jumat itu saya sudah siap-siap mengumumkan anak-anak coba unduh untuk aplikasi Zoom. Nanti siapa yang kesusahan nanti tolong WA Bu Mawar. Nah, saya pandu satu persatu, dan kalau tidak ada yang misalnya kalau ada yang tidak punya, bisa pakai laptop atau bisa pakai PC atau mungkin bisa bergabung dengan saudaranya. Tapi karena situasi seperti ini, saya tidak menyarankan ya. Kalau memang tidak serumah, saya tidak menyarankan. Jadi kalau tidak punya HP, ya nanti record, kadang ada rekaman tadi Bu, ada rekaman. Jadi nanti saya share. Kalau terlalu berat, nanti saya upload di Google Drive saya. Kemudian linknya saya bagikan di WA group. Seperti itu. Jadi whiteboard sama screen yang saya paparkan dan diskusikan bersama-sama dengan siswa itu saya save, dan pemaparan materi saya record. Jadi kayak backup macam itu. Begitu Bapak. Begitu Bu, mungkin sudah bisa menjawab. Dijawab dengan jelas ya Bunda. Ini untuk pertanyaan lagi Bunda. Link downloadnya gimana Nji? Link downloadnya yang lewat ini internet ya? Atau tadi sudah saya jelaskan di awal, ini saya paparkan kembali nggih. Ya, terima kasih Bunda. Dan nanti saya paparkan kembali. Nah, ini kalau lewat HP bisa ke Google Play Store untuk Android, kalau untuk iPhone bisa App Store atau internet. Maaf, ini belum
Belum saya share ya. Bentar, saya share dulu ya. Ini kalau untuk Android bisa ke Google Play Store, untuk iPhone bisa App Store, atau langsung klik di internet zoom.us/support/download. Nanti ikuti aja petunjuknya. Kalau ada klik ada apa namanya icon Zoom seperti ini berarti sudah tepat. Nanti ikuti aja langkah-langkahnya. Nah, kalau ini tadi saya sudah paparkan bagaimana mendownload lewat internet. Maksud saya lewat browsing di Google Chrome misalnya, ya. Sini download klik aja, habis itu langsung sign up. Kalau karena saya sudah sinkron dengan akun Google saya langsung sign in with Google, atau kalau Bapak Ibu menghendaki menulis di sini tidak apa-apa, tidak sama saja. Kemudian pilih akun, klik do you want to allow this page to open zoom.us, allow aja. Kemudian klik account. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini berarti Bapak Ibu sudah sukses untuk mendownload Zoom dan siap untuk digunakan. Ibu. Terima kasih Bunda. Ini udah ada pertanyaan lagi Bunda. Untuk memasukkan dan video, menampilkan video bagaimana J? Bisa tidak atau hanya untuk teks saja? Monggo Bunda. Oke. Untuk menampilkan video bisa Bu. Saya sudah mencoba juga. Bentar, apakah ada video yang bisa saya kemarin pas saat pembelajaran IPA, saya mencobanya bisa Bu. Jadi saya mencoba menjelaskan tentang sistem peredaran darah, terus saya paparkan materinya, itu bisa. Dan anak-anak juga bisa mendengarnya. Berarti bisa Bunda ya. Nanti monggo dicoba aja Bunda. Kemudian jika belum sama sekali menggunakan, bagaimana cara atau tahapan-tahapannya Bunda? Monggo Bunda Mawar untuk bisa membantu. Tahapan bagaimana? Tahapan-tahapan dari awal tadi? Ya. Kalau awal saya dulu juga belajarnya juga otodidak. Jadi kalau Bapak Ibu, saya yakin kalau ketika Bapak Ibu sudah berpengalaman dengan Webex Meetings ini, saya yakin menggunakan Zoom Cloud itu tidak ada masalah. Jadi kurang lebih dua aplikasi ini sama dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oh, iya. Jadi ada fitur-fiturnya yang tadi sudah saya terangkan di paparan materi saya. Mungkin saya nanti bisa share materi saya di kelas, nanti bisa dipelajari sendiri dari fitur-fitur yang tadi. Hampir mirip dengan Cisco Webex Meetings ini. Oh, iya. Terima kasih Bunda. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mahfud Fauzi, Bapak Mahfud Fauzi. Aplikasi berbasis web ya, untuk aplikasi mudah nggak ya untuk anak-anak SD? Sangat mudah Bapak, saya sudah mencobanya. Saya kebetulan mengampu kelas 6 juga, dan saya mempunyai 22 peserta didik, dan semuanya pada VidCon yang untuk hari Selasa minggu yang lalu ya, hari Selasa minggu yang lalu itu VidCon pertama saya, itu semuanya bisa berpartisipasi. Nah, dan ini ada buktinya. Tadi sudah saya paparkan. Ini bukti kemarin saya VidCon dengan anak didik saya. Di situ terjelas ya ada partisipannya 19 dengan saya. Iya, dan mereka semuanya kelas 6 dan ada beberapa yang bergabung seperti Mas Rizky Ramadan ini yang di tengah itu karena mereka saudara. Jadi karena ada yang salah satu punya kendala terus ikut bergabung, kebetulan rumah mereka dekat. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Bunda. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Cecilia Dian. Banyak aplikasi video call yang menjadi masalah sekarang.
Dan yang menjadi masalahnya adalah sarana dan prasarananya. Kira-kira solusi terbaiknya bagaimana, J, agar penikmatnya dapat merata? Kalau secara pribadi, ya itu tadi seperti yang saya paparkan di awal, memang banyak sekali aplikasi yang memfasilitasi ini ya, seperti tadi Google Meet, Google Hangout, Skype, Webex ini juga, Slack, Zoom. Nah, pastinya kita sebagai guru harus mencoba terlebih dahulu mana yang paling cocok untuk kita dan anak didik kita sebagai usernya. Jangan sampai dengan aplikasi ini malah mempersulit anak didik kita. Kita inginnya mempermudah, tapi ternyata tidak cocok atau tidak sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi ya sama saja apa yang goal kita, apa tujuan kita untuk mempermudah malah tidak tercapai. Jadi ya seperti baju, banyak sekali baju di luar sana, tapi mana yang cocok dengan karakter kita. Sama juga dengan aplikasi, banyak di luar sana, tapi mana yang cocok dengan kita sebagai guru dan terutama user utama kita, yaitu anak didik kita. Kalau memang mereka, dan ini sebelum sesi pertama ini, kan mencoba di hari Sabtu. Jadi nanti Jumat jam 8 malam mencoba pakai aplikasi Zoom ya, nanti tolong pakai aplikasi Zoom ya, nanti memberikan masukan apakah mudah atau tidak. Ternyata hari Sabtu itu hampir setengahnya bisa ikutan dan mereka menjawab, mudah kok Bu, dan ya sudah, saya yakin bahwa ketika anak-anak bilang mudah, saya yakin yang lainnya yang belum berpartisipasi juga bisa. Jadi pilih mana yang cocok untuk kita sebagai guru dan anak didik kita. Gitu Bu, menurut saya pribadi. Terima kasih. Kemudian ini ada juga pertanyaan lagi Bunda. Apa ada tips khusus agar pembelajarannya bisa efektif? Karena background di masing-masing tempat audien bisa jadi noise. Mengingat untuk basic Zoom-nya hanya terbatas 40 menit saja Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atau Bapak yang sudah bertanya. Nah, ini seperti tadi saya utarakan, kalau saya pribadi, saya durasi meetingnya itu bisa 3-4 jam tanpa terputus. Jadi saya tidak merasakan durasi pembatasan durasi 40 menit itu. Nah, untuk back sound atau noise itu, jadi ketika saya terangkan tadi, ketika manage participants itu sudah harus kita set terlebih dahulu. Kita set terlebih dahulu supaya siswa yang masuk audionya tidak off, sehingga tetap silent. Dan saya memang membuat aturan di grup nanti ketika pembelajaran melalui Zoom, pertama harus sudah mandi, yang kedua mengenakan pakaian yang pantas, ketiga video harus on dan audio harus off. Ketika Bu Mawar izinkan untuk meng-on-kan, baru mereka boleh on. Jadi kita sebagai controller, jangan sampai mereka malah di Zoom ini mereka sibuk sendiri, malah ngobrol sendiri. Jadi ketika saya minta mereka untuk menyapa, saya on-kan audionya. Ketika saya sedang menjelaskan, audio mereka harus off. Saya tunggu sampai mereka harus off terlebih dahulu, baru saya mulai menjelaskan. Kalau mereka masih ada satu dua yang masih on, saya tunggu sampai semuanya off. Kalau di download di Play Store berapa ya Mbak? Ini ada pertanyaan dari berapa? Gimana ya? Apa berapa MB gitu ya? Yang dimaksud. Oh, iya mungkin itu yang dimaksud. Karena kan gratis ya Bunda, tadi udah dijelaskan. Jadi mungkin MB. Iya gratis. Nah itu dia. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab
lupa terakhir saya download aplikasi Zoom ini, saya tidak notif berapa MB-nya, namun waktu saya minta untuk anak didik saya mendownload, tidak ada yang komplain tidak bisa mendownload atau tidak bisa terlalu besar, itu kok tidak ada ya komplain seperti itu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab berapa MB-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di App Store sendiri, karena ini terus terang HP saya juga sudah terinstall, jadi saya tidak bisa mengecek berapa MB-nya. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Ya, nanti mungkin bisa dilihat sendiri ya, bisa dicek di Play. Sudah nggak ada pertanyaan ke Bapak Ibu? Bu Mawar, ini. Ya Bapak. Ini ketika tanya jawab, kenapa tidak langsung begitu? Artinya semua pertanyaan kan lewat chat. Sebenarnya kan itu bisa langsung. Nah, maka peran host ini adalah membuka sound dari masing-masing peserta ini, sehingga bisa diketahui di mana si A, bagaimana si Nya kan bisa terdeteksi begitu. Iya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Mahmud, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kemarin pengalaman saya itu saya combine, Pak. Combine pertama menggunakan audionya siapa yang menjawab di-on-kan, seperti itu. Nah, itu untuk variasi yang berikutnya, saya waktu itu ingin anak-anak hafal dengan fitur-fiturnya. Yuk coba sekarang di chat jawabannya. Jadi tidak hanya texting, Pak, tapi waktu itu saya juga mencoba untuk on off audionya. Memang saya sengaja tidak meng-on-kan semuanya, karena pengalaman kemarin semua itu ricuh gitu loh Pak. Ricuh, jadi semuanya terdengar, jadi menurut saya malah tidak terkontrol. Nah, jadi saya minta untuk off terlebih dahulu, tapi ketika mereka ingin mencoba menjawab, mereka bisa on. Nah, kan Bapak. Lagi, maksud saya begini, maksud saya ketika bertanya itu satu itu yang di-on-kan kan begitu. Sehingga yang memang yang lain memang tidak perlu di-on-kan, tapi yang satu yang bertanya itu di-on-kan begitu. Iya, ya betul Bapak. Bisa seperti itu juga. Okay. Ya, terima kasih Bapak atas idenya. Ini barusan ada informasi Bunda bahwa ada yang mendownload itu 3,31 MB. Oh iya, terima kasih untuk informasinya, Bapak atau Ibu nih? Pak Haryadi. Oh, Pak Haryadi, terima kasih infonya. Monggo, kalau masih ada yang bertanya. Kalau di chat itu kok namanya tidak muncul nggih? Bisa Bapak, muncul nanti di bentar. Coba. Dimunculkan. Coba. Sehingga kita tahu si A si B yang tanya, yang ada gitu. Oh. Bentar, ini waktu di aplikasi Zoom apa di Webex meeting ya, Pak? Di Webex-nya ini. Oh, di Webex-nya. Monggo moderator. Soalnya saya di sini terbatas ya, Pak. Iya. Mestinya itu peran dari moderator atau hostnya yang memunculkan nama siapa di dalam chat itu kan biasanya muncul di partisipan Bapak. Partisipan. Iya, Bapak bisa lihat sendiri partisipan di situ ada banyak. Enggak, kalau yang dulu itu saya di chat itu juga muncul nama di chat itu. Oke, apakah yang memberi nama kita sendiri atau gimana, saya belum tahu. Kalau untuk di Webex ini partisipan sendiri Pak yang mengganti namanya. Makanya dari instruktur ini mengharapkan agar semua peserta itu mengganti nama sesuai dengan namanya masing-masing.
Mungkin itu Semoga ya Pak untuk baiklah Bapak Ibu, aplikasi ini ternyata sangat menarik sehingga Bapak Ibu mencoba untuk menerapkan pembelajaran saat ini. Dikarenakan waktu sudah habis, maka sesi kami dan dikembalikan kepada Bapak Krisna Aji Wibowo. Terima kasih. Monggo Bapak Krisna. Baik, ulasan dan presentasi yang luar biasa dari Ibu Mawar dan moderator Ibu Siti Adriani Fatona, ini luar biasa dan saya merasa nggak ngantuk. Luar biasa untuk peserta yang hadir. Ucapkan terima kasih, semoga berkenan. Mungkin di lain waktu bisa disambung lagi untuk lebih tahu bagaimana tentang Zoom ini. Boleh Japri sama Bu Mawar ini sangat humble dan luar biasa. Untuk selanjutnya, terima kasih atas hadirnya. Dari kami berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi silahkan setelah Masih bisa presentasi masih Bu. oh masih presentasi kita tunggu sampai 50 menit ya. Oke. Selamat Pak Bu Mawar dan Bu Siti Andriani ya, hari ini sudah tunai tugasnya. Terima kasih Pak Giodo, Pak Krisna. Nanti malam Pak Mahmud. Ya, Pak Mahmud. Nanti malam Pak Mahmud ya. Iya Pak Mahmud. Oke. Tinggal Bu Siti, nanti kita siap jadi tim pembantunya Bu Siti. Kita tunggu actionnya. Siap jadi asisten pokoknya. Siap Iya, jadi asisten. Oh iya dong. Beri semangat Pak. Oh, yang lain kalau mau ada pertanyaan di luar ini silakan. Luar tapi yang masalah Zoom juga boleh, itu Bu Mawar masih siap menjawab.